Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sini, kelompok 1 akan mencoba untuk mempresentasikan kemampuan penalaran matematis dengan anggota kelompok kami yaitu Naderiasi, Lili Ardianti, Haura Nabila, Sulistiawati, dan M. Ilhamdani. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai definisi penalaran matematis. Menurut Suherman dan Winata Putra, penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Turmudi, penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan yang lain, yang harus dikembangkan secara konsisten dengan menggunakan berbagai macam konteks. Selain itu, menurut Kusuma, kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan yang dapat memahami pola hubungan di antara subjek-subjek berdasarkan teorema atau dalil yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis kemampuan penalaran matematis. Secara garis besar, penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus yang khusus. Sumarmo 2010 mengemukakan beberapa kegiatan yang tergolong penalaran induktif, yaitu yang pertama, transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat kasus yang satu diterapkan pada kasus yang khusus lainnya. Yang kedua, analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau proses. Yang ketiga, generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang teramati. Yang keempat, memperkirakan jawaban, solusi, atau kecenderungan, interpolasi, dan ekstrapolasi. Yang kelima, yaitu memberi penjelasan tentang model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan pola hubungan untuk menganalisis suatu situasi dan menyusun konjektur. Selain penalaran deduktif dan penalaran induktif, secara lebih rinci lagi, ada pula jenis penalaran yang lainnya, yaitu penalaran analogi, penalaran intuitif, dan penalaran adaptif. Yang dimaksud penalaran analogi menurut Sumarmo adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau proses. Dalam soal kemampuan penalaran analogi terdapat dua soal, yakni soal sebelah kiri atau masalah sumber dan soal sebelah kanan atau masalah target yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri untuk masalah sumber yaitu diberikan sebelum masalah target, berupa masalah yang mudah dan sedang, dapat membantu menyelesaikan masalah target atau sebagai pengetahuan awal dalam masalah target. Sedangkan ciri-ciri masalah target yaitu berupa masalah sumber yang dimodifikasi atau diperluas. Struktur masalah target berhubungan dengan struktur masalah sumber. Dan yang terakhir berupa masalah yang kompleks. Selanjutnya, menurut Sternberg 2008, komponen dalam berpikir analogi meliputi 4 hal, yaitu e-coding. Yang pertama ada e-coding, mengidentifikasi masalah sumber dan masalah target dengan memberi ciri-ciri atau struktur soalnya. Yang kedua, inferring, menyimpulkan konsep yang terdapat pada masalah sumber atau dikatakan mencari tingkatan rendah atau low order. Yang ketiga yaitu mapping, mencari hubungan yang sama antara masalah sumber dengan masalah target. Yang keempat yaitu applying, melakukan pemilihan jawaban yang cocok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penalaran intuitif. Menurut Aminah, penalaran intuitif adalah penalaran mendasarkan suatu konstruksi pada penampilan atau apakah perasaan benar atau suatu asumsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penalaran adaptif. Penalaran adaptif adalah kapasitas untuk berpikir secara logis
memperkirakan jawaban, memberikan penjelasan mengenai konsep dan prosedur jawaban yang digunakan dan menilai kebenaran secara matematika. Menurut Jeremy Kilpatrick DKK, siswa dapat menunjukkan penilaian adaptif mereka ketika menemui 3 kondisi. Yang pertama, mempunyai pengetahuan dasar yang cukup. Yang kedua, tugas yang dapat dipahami atau dimengerti dan dapat memotivasi siswa. Yang ketiga, konteks yang disajikan telah dikenal dan menyenangkan bagi siswa. Adapun indikator yang terdapat dalam penilaian adaptif menurut Wijajanti, yaitu yang pertama, mengajukan dugaan atau konjektur. Yang kedua, memberikan alasan mengenai jawaban yang diberikan. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan. Yang keempat, memeriksa kesahihan suatu argumen. Dan yang kelima, menemukan pola dari suatu masalah matematika. Pentingnya kemampuan penalaran matematis. Menurut Wahyudin, kemampuan penalaran sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar matematika. Karena pola berpikir yang dikembangkan dalam matematika sangat membutuhkan dan melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Sedangkan menurut Sumarmo, kemampuan penalaran matematis sangat penting dalam pemahaman matematis, mengeksplor ide, memperkirakan solusi, dan menerapkan ekspresi matematis dalam konteks matematis yang relevan, serta memahami bahwa matematika itu bermakna. Materi matematika dan penalaran matematis merupakan dua hal yang sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan. Karena matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui matematika. Itu menurut Zainab dalam Mikrayanti. Setiap permasalahan matematika harus diselesaikan dengan proses bernalar. Dengan bernalar dapat dipahami serta dilatih dengan memecahkan masalah. Dalam mengembangkan penguasaan konsep, pelajaran yang baik, penalaran siswa sangat dibutuhkan untuk memberi arti dalam proses belajar mandiri. Misalnya dengan adanya keinginan untuk mencari hubungan konseptual antara pengetahuan yang dimiliki dengan yang dipelajari di dalam pembelajaran. Kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa. Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat masih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan nalar yang baik. Kemampuan penalaran yang dimiliki siswa masih belum optimal dan kemandirian belajar pun masih menjadi hambatan. Turmidi mengemukakan bahwa pembelajaran matematika selama ini disampaikan kepada siswa secara informatif. Artinya, siswa hanya memperoleh informasi dari guru saja, sehingga derajat kemelekatannya juga dapat dikatakan rendah. Penelitian Wahyudin menemukan 5 kelemahan yang ada di dalam diri siswa. Yang pertama yaitu kurangnya memiliki pengetahuan materi prasyarat yang baik. Yang kedua, kurangnya memiliki kemampuan untuk memahami serta mengenali konsep dasar matematika seperti aksioma, definisi, kaidah, dan teorema. Yang ketiga, kurangnya memiliki kemampuan dan ketelitian dalam menyimak atau mengenali suatu persoalan. Yang keempat, kurangnya memiliki kemampuan menyimak kembali sebuah jawaban yang diperoleh. Dan yang kelima, yaitu kurang memiliki kemampuan nalar yang logis dalam menyelesaikan persoalan. Oke, sekian dari yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya.